Terkadang hidup seperti jalan yang terus bergerak. Kita ikut melangkah tanpa sadar sudah sejauh apa. Hari berganti hari, rutinitas berjalan rapi, bangun, berangkat, pulang, lalu tidur. Besoknya diulangi lagi. Bukan karena kita nggak bersyukur, bukan juga karena kita hidup. Bukan juga karena hidup kita buruk. Tapi entah kenapa, di tengah itu semua yang berjalan normal, ada rasa lelah yang pelan-pelan numbuh. Dan seringkali, kita terlalu sibuk menjalaninya sampai lupa menanyakan satu hal sederhana. Apa kabar diri kita di hari ini? Sekarang, sibuk itu udah jadi hal yang biasa. Jadwal penuh dianggap produktif. Capek dianggap wajar. Kita hidup di ritme yang cepat. Semua harus segera, semua harus selesai. Tanpa sadar, kita belajar untuk bergerak. Seperti tumbuh dan pikiran sebenarnya. Meski tubuh dan pikiran sebenarnya butuh berhenti sejenak. Hari ini kerja gak lagi soal tempat, gak harus di kantor, bisa di rumah dan di mana saja. Awal terasa dimudahkan, lebih fleksibel, lebih bebas. Tapi perlahan, kerja jadi selalu ada di layar ponsel, notifikasi, bahkan sampai kepala. Batas antara kerja dan istirahat jadi makin tipis. Dulu ada jam mulai dan ada jam selesai. Sekarang, hari kerja dan hari libur rasanya hampir sama. Siang dan malam juga gak jauh beda. Ketika semua waktu bisa dipakai untuk kerja, kita kehilangan satu hal penting. Kesempatan untuk benar-benar berhenti. Menurut saya, susahnya bagi waktu antara kerja dan hidup pribadi sekarang. Kita hidup di era serba terkoneksi. Kerja bisa masuk ke ruang paling pribadi lewat di tangan kita. Tanpa sadar, waktu istirahat berubah jadi waktu siaga. Hal yang paling bikin aku kepikiran soal kerjaan itu bukan cuma beban tugasnya, tapi perasaan harus selalu cukup produktif, cukup berhasil, cukup cepat. Dan karena standar itu terus naik, kita jadi jarang merasa selesai. Akhirnya, kerjaan gak cuma menghabiskan waktu, tapi juga hampir seluruh pikiran. Kalau kamu boleh kasih satu saran buat orang yang lagi burn out, apa itu? Kalau aku boleh kasih satu saran buat orang yang lagi burn out, itu dengarkan diri kamu sendiri. Kita terlalu sering nih fokus ngejar target, deadline, dan ekspektasi orang lain. Sampai lupa nanya ke diri sendiri, aku masih sanggup gak ya? Burnout itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sudah berusaha terlalu lama tanpa jeda. Nggak apa-apa kok, berhenti sebentar, ambil napas, dan ngurangin kecepatan. Hidup bukan cuma soal produktif setiap waktu, tapi juga soal tetap waras dan sehat. Karena kalau kita hancur, semua yang kita kejar juga gak ada. Tubuh ada di rumah, tapi pikiran tertinggal di pekerjaan. Capek pelan-pelan jadi hal yang dinormalisasi. Kalau lelah, jawabnya wajar. Kalau mengeluh, dianggap kuat
Istirahat sering terasa canggung, takut dibilang malas, takut tertinggal, dan akhirnya kita belajar menahan, menunda, mengabaikan sinyal dari diri sendiri. Burnout nggak selalu kelihatan jelas. Kadang kita masih berfungsi, masih menyelesaikan tugas, dan masih bercanda. Tapi di dalamnya, rasanya kosong banget. Capek. Gak harus tahu selalu dijelaskan ke siapa. Ada hari-hari dimana bangun tidur bukan lagi soal semangat, tapi soal bertahan. Dan seringkali, yang paling melelahkan itu bukan soal kerjaannya, tapi rasa harus terus kuat. Mengakui capek bukan tanda hal yang gagal. Itu tanda kita jujur. Karena sebelum pulih, kita perlu berhenti berpura-pura baik-baik saja. Berhenti sebentar bukan berarti menyerah. Kadang, itu justru cara kita menjaga diri kita agar bisa lanjut lebih lama. Kita gak selalu butuh perubahan besar, gak selalu butuh liburan jauh, atau waktu lama. Kadang, yang kita butuhin cuma jeda kecil, beberapa menit tanpa tuntutan, tanpa target, tanpa harus jadi apa-apa. Cukup tarik nafas, cukup hadir, dan cukup dengar diri sendiri. Kerja itu penting, tanggung jawab juga penting. Tapi hidup bukan soal menyelesaikan semuanya. Pelan-pelan gak apa-apa kok. Berhenti sebentar juga gak masalah. Karena mungkin yang kita butuhin tuh bukan berhenti selamanya. Dan sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri dengan jujur. Kerja terus, kapan kita menikmati hidup?